kembali lagi ke video pembelajaran bersama Miss Dwi dan Miss Leli. Kali ini kita akan mengenal mengenai teks deskripsi. let's go! Apa sih itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan objek secara rinci dan jelas. Teks deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan suatu objek secara detail. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama yaitu menggambarkan dengan detail. Teks menjelaskan objek secara rinci sehingga pembaca mengetahui bagian-bagiannya dengan jelas. Yang kedua, melibatkan panca indera. Teks deskripsi menggunakan penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba atau pengecap agar terasa nyata. Yang ketiga, bahasa jelas dan hidup. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan menarik sehingga gambaran terasa nyata dan tidak membosankan. Dan yang terakhir, membuat pembaca seolah merasakan. Pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau merasakan langsung objek yang dideskripsikan. Berikutnya ada objek yang dideskripsikan. Yang pertama ada tempat, yaitu lokasi atau suasana suatu area seperti sekolah, pantai, atau pasar yang digambarkan kondisi, suasana, dan cirinya. Yang kedua itu orang, yaitu individu yang dideskripsikan berdasarkan penampilan fisik, sifat, atau perilakunya. Yang ketiga benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dilihat atau disentuh seperti buku, rumah, atau kendaraan. Yang keempat yaitu ada hewan, yaitu makhluk hidup selain manusia yang dideskripsikan ciri fisik, kebiasaan, dan perilakunya. Berikutnya, selain ciri-ciri dan objek teks deskripsi, ada struktur teks deskripsi. Yang pertama, identifikasi atau pengantar, yaitu menunjukkan objek yang dideskripsikan, seperti nama, jenis, atau lokasi. Tujuannya memberikan gambaran umum kepada pembaca agar tahu apa yang sedang dibicarakan sebelum masuk ke detail. Yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan rinci tentang bagian-bagian atau ciri objek, seperti ciri-ciri fisik, sifat, atau kualitasnya. Tujuannya membuat pembaca seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek tersebut secara langsung melalui kata-kata. Dan yang ketiga, kesimpulan atau kesan, yaitu penutup yang berisi kesan atau rangkuman tentang objek. Tujuannya untuk memberikan titik fokus terakhir pada pembaca tentang pendapat penulis terhadap objek tersebut. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama itu kata sifat, yaitu kata yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau sifat objek agar lebih jelas. Contohnya seperti indah, besar, harum. Nah, yang kedua kata kerja indera, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan panca indera. Contohnya seperti melihat, mendengar, meraba, mencium, dan mengecap. Yang ketiga itu ada perumpamaan, yaitu perbandingan antara dua hal yang berbeda untuk memperjelas gambaran. Biasanya menggunakan kata seperti bagaikan, laksana, dan seperti. Contohnya itu wajahnya bersinar seperti bulan. Nah, yang keempat ada kalimat rinci, yaitu kalimat yang menjelaskan objek secara detail dan spesifik agar pembaca seolah-olah melihat langsung. Contohnya seperti rumah itu memiliki dinding putih bersih, jendela besar, dan taman kecil di depannya. Untuk menulis tes deskripsi yang baik dan benar, di sini Miss akan menunjukkan langkah-langkah menulis tes deskripsi. Yang pertama yaitu menentukan objek. Nah, langkah pertama adalah memilih apa yang ingin kamu deskripsikan. Pastikan objek tersebut spesifik agar kamu tidak bingung saat menulis. Contohnya nih, kalau kamu ingin mengangkat tema pantai, jangan hanya pantai saja, tapi pilihlah pantai bunga atau pantai parangtritis agar lebih fokus. Langkah kedua, mengumpulkan data. Setelah menentukan objek, kamu perlu mencari informasi sedetail mungkin. Data ini bisa didapat dengan mengamati langsung, seperti melihat, mendengar, dan meraba, atau mencari referensi. Yang ketiga yaitu menyusun deskripsi. Tahap ini
ini adalah proses menulis. Kamu harus merangkai data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah paragraf yang utuh berdasarkan strukturnya, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Keempat, membaca ulang. Setelah tulisan selesai, baca kembali dari awal. Nah, tujuannya adalah untuk mengecek apakah ada kesalahan typo, apakah deskripsinya sudah cukup jelas dan detail, dan apakah urutan kalimatnya sudah enak dibaca. Nah, ini salah satu contoh teks deskripsi dengan tema wayang kulit. Mari kita menelaah struktur dan kaidah kebahasaannya. Struktur teks deskripsi. Yang pertama itu ada identifikasi, terletak pada paragraf pertama, yaitu wayang kulit adalah seni pertunjukan tradisional khas Jawa Indonesia. Karya seni ini merupakan warisan budaya luhur yang biasanya ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang kedua ada deskripsi bagian, terletak di paragraf kedua, yaitu wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang tipis dan halus. Setiap karakternya dipahat dengan detail yang rumit, lalu dihias warna emas yang berkilau. Saat pertunjukan, kita bisa mendengar suara gamelan yang merdu dan melihat gerakan wayang yang lincah di balik layar. Keindahan ukiran pada kulitnya bagaikan anyaman benang yang sangat berseni. Yang ketiga ada kesimpulan atau kesan, terletak di paragraf ketiga, yaitu wayang kulit tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana penyampaian nilai-nilai moral dan budaya. Cerita yang dibawakan biasanya mengandung pesan tentang kebaikan, kejujuran, dan keberanian. Keunikan bentuk, suara, dan cerita dalam wayang kulit membuat kesenian ini tetap lestari dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan menelaah kaidah kebahasaan teks deskripsi dengan tema wayang kulit. Yang pertama, kata sifat terdapat pada paragraf kedua seperti kata tipis, halus, rumit, berkilau, dan lincah. Yang kedua, yaitu kata kerja indera terdapat pada paragraf kedua seperti kata mendengar, yaitu mendengar suara gemelan, melihat, yaitu melihat gerakan wayang. Yang ketiga ada perumpamaan terletak di paragraf kedua seperti kalimat bagaikan anyaman benang. Dan yang keempat kalimat rinci terletak di paragraf kedua juga seperti kalimat wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang tipis dan halus. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya bersama Miss Dwi dan Miss Leli, bye-bye.